sudah mandi? Sudah, hebat. Nah, kalian sekolah minggu sudah siap untuk ibadah? Sudah ya. Nah, jadi sewaktu ibadah tidak boleh ganggu-ganggu teman, tidak boleh ribut, harus serius mengikuti ibadahnya karena Tuhan sayang sama anak-anak yang mau mengikuti ibadah dengan serius. Ya, Tuhan sayang sama kita semuanya. Oke, sebelum ibadah kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, nggak boleh ngintip-ngintip ya. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya. Bapak yang baik, terima kasih sudah memberkati kami sehingga boleh melakukan ibadah pada hari ini. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan Tuhan menyertainya dan kami boleh bersuka cita bersama-sama di dalam ibadah KKR GBKP Persadarta ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa dan memulai ibadah kami. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi lagu Kasihnya Seperti Sungai. Guru undang semua anak KKR untuk bangkit berdiri supaya kita bisa bersuka cita untuk bernyanyi bersama. Kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya
kita mau bernyanyi lagu melayani lebih sungguh. Dengan sikap yang baik, tandanya kita menyanyikannya dengan sungguh-sungguh. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan baca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca dan boleh kami dengar, boleh kami mengerti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, hari ini adik-adik bahan kita ya diambil dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Nah, guru bacakannya, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan itu kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Nah, tema kita hari ini adalah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, yaitu tentang mendamai. Ya, mendamai. Nah, dari bahan kita tadi Kejadian 50
15 sampai 21 ini cerita tentang Yusuf. Nah, jadi anak-anak KKR semuanya dimanapun berada, cerita kita hari ini tentang Yusuf. Nah, coba kita lihat dulu, kita tonton dari video ini. Silahkan disaksikan. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kau mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi.
Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ketujuh ekor lembu yang baik itu dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Telah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan."
hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Sudahlah, kamu ini pengintai. dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku. Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya,
Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, Ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu. tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon,
Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyar, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, adik-adik, kita sudah menonton videonya kan? Bagaimana? Seru tidak? Wah, seru ya. Nah, itu adalah cerita tentang Yusuf yang saudara-saudaranya jahat kepada dia, membuat sesuatu hal yang tidak baik kepada Yusuf, tapi Yusuf memilih untuk memaafkannya. Yusuf bahkan membantu dia dan menolong saudaranya, dan bahkan sampai kepada anak-anaknya pun Yusuf beri makan. Nah, itu adalah contoh orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Yusuf ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah menjadi pendamai. Nah, apa itu damai? Nah, damai itu adalah tenang, aman, tidak berkelahi, tidak perang, itu artinya damai. Nah, kalau pendamai itu artinya orang yang mendamaikan. Nah, misalnya kalau disebut guru sebagai pendamai, berarti guru adalah orang yang mau mendamaikan orang lain. Nah, guru mau bertanya sekarang kepada anak-anak KKR. Nah, pernah nggak benci sama orang? Pernah ya? Pernah, pasti pernah. Bagaimana perasaan kita? Nah, pasti sedih, capek, marah, iya kan? Nah, itu dia kalau kita benci sama orang. Nah, tapi setelah kita memaafkannya, kita jadi senang, kita jadi bersukacita. Jadi kita pun punya banyak teman lagi. Nah, itu
bersukacita. Nah, guru mau tanya lagi, pernah nggak adik-adik sekolah minggu lihat temannya berkelahi? Pernah ya. Nah, jadi kalau lihat temannya berkelahi, kita ngapain? Kita juga ikut. Oh, ayo terus, tunggu dia gitu. Oh, nggak boleh ya. Nah, kalau kita melihat teman kita sedang berkelahi sebagai anak Tuhan, kita harus melerainya, kita harus mendamaikannya. Kita bilang sama temannya, jangan berantem. Semua masalahnya bisa kita selesaikan pelan-pelan. Jangan marah-marah, harus sabar. Nah, gitu baru anak Tuhan. Nah, jadi dari cerita hari ini ada 2 pesan guru kepada anak KKR hari ini. Nah, 1, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, hati kita pun jadi tidak sukacita. Ada beban, ada marah seperti itu. Tapi kalau kita memilih untuk memaafkannya, nah kita juga bersukacita. Nah, Tuhan akan berikan sukacita bagi kita kalau kita mau memaafkan orang. Nah, kemudian yang kedua adalah anak KKR harus menjadi pendamai bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, di dalam keluarga, di lingkungan, di sekolah, bahkan di masyarakat. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi pendamai. Kita harus dilihat orang kebaikan kita. Nah, kalau seperti yang tadi ada berantem, kita akan mendamaikannya. Nah, jadi jangan lupa ya, pesan guru hari ini ada 2. 1, anak-anak sekolah minggu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, karena itu adalah firman Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus melakukannya. Yang kedua, bahwa anak KKR GPKB harus menjadi pendamai di lingkungannya, di keluarganya, bahkan dimanapun dia berada. Jadi jangan lupa, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi pendamai. Oke, ini pesan guru hari ini, dan tetap diingat dan dijalankan. Kita akan menutup firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh kami pakai dan bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan kami semakin menjadi anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Biarlah kami selalu menjadi orang yang mau memaafkan dan boleh menjadi pendamai di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi lagu Kita Benden nomor 278, Kudahi Rumah Persembahan. Berdoa syafaat, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ibadah kami sudah berjalan dengan baik. Biarlah ibadah kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saya kami berdoa untuk kami semuanya Tuhan. Tuhan selalu menyertai kami di dalam setiap apapun kami lakukan, di dalam setiap hari-hari kami, dan juga berkati kami di dalam sekolah kami. Walaupun kami masih belajar daring, Tuhan tetap menyertai kami, memberikan semangat dan sukacita bagi kami.
Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami semuanya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan berikan kecukupan, apapun yang dibutuhkan boleh dicukupkan. Dan keluarga kami menjadi keluarga yang bersukacita dan harmonis. Dan Tuhan yang selalu memberikan hikmat kebijaksanaan kepada orang tua kami supaya tetap bisa membimbing kami menjadi lebih baik lagi, dan kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami yang mungkin sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu menjaga di dalam setiap kehidupannya, memberkati obat yang dipakai supaya obat yang dipakai memberikan kesembuhan dan kesehatan untuknya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang juga mungkin sedang sakit. Tuhan berkati dan sembuhkan juga dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkati di medis dan obat-obat yang dipakai supaya obat yang dipakai itu boleh menyembuhkan dan berikan kesehatan bagi orang tua kami yang sedang sakit. Dan kami juga berdoa untuk pendeta kami, pertua diaken kami yang ada di GBKP Persadata. Tuhan berkati dalam pelayanannya supaya pelayanannya lebih berkenan di hadapan Tuhan dan lebih bersehati dan lebih semangat lagi di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan berkati di dalam setiap pelayanannya. Dan juga Tuhan berkati keluarganya. Berikanlah di dalam pertua diaken kami, pendeta kami, dan bahkan orang kami boleh saling bekerja sama, saling membantu di dalam pelayanan di dalam gereja GBKP Persadata. Dan bahkan kami berdoa untuk semua pertua diaken kami dan pendeta kami di seluruh GBKP dan bahkan seluruh gereja-gereja yang lain. Tuhan berkati biar semua semakin banyak orang mengenal Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk virus corona yang masih melanda di negara kami ini. Tuhan, biarlah boleh cepat teratasi dan kami boleh bersama-sama untuk melawan virus ini. Kami boleh bersama-sama membantu pemerintah untuk menaati protokol kesehatan, dan virus ini boleh kami bersama-sama berdampingan bersama, dan kami tidak takut, dan kami pun tubuh kami tidak terjangkiti oleh virus ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk guru KKR kami dan juga pengurusnya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan semangat supaya kami boleh mendapatkan pelayanan yang terbaik dari guru-guru kami, dan berikan kesehatan bagi mereka dan seluruh keluarganya. Dan begitu juga dengan setiap pekerjaannya dan setiap apapun yang dilakukan, mungkin di dalam kuliahnya atau di dalam sekolahnya. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang sedang kena penyakit virus corona saat ini. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka oleh pilu-pilu Tuhan. Dia boleh sembuh dan boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan juga Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian daripada apa yang kami punya. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi persembahan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang tinggal dalam kami pun, Tuhan tetap berkatinya dan berikan kecukupan untuk keluarga kami dan juga berkat untuk orang tua kami. Terima kasih Bapak, inilah doa kami, dan sebentar kami mau pulang. Berkati kami di jalan hingga sampai di tempat kami dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan bersyukur. Kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Minggu adik-adik. Tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan.